Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, untuk pelajaran baru, kami menghadirkan audio yang berisikan intisari dan komentar Roh Nubuat untuk melengkapi pelajaran Sekolah Sahabat Harian Anda. Hari Minggu tanggal 4 Januari, judulnya Persekutuan dalam Injil. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Paulus berada di penjara, ratusan mil memisahkan Paulus dari umat Kristen di Filipi. Tetapi Paulus tetap sangat peduli kepada mereka. Paulus memulai gereja di Filipi. Jadi, hati Paulus dipenuhi dengan kasih untuk umat Kristen di sana. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada mereka, "Allah tahu bahwa aku sangat ingin berada di antara kalian semua. Aku sangat mengasihi kalian, sama seperti Kristus Yesus sendiri mengasihi kalian." Ditulis dalam Filipi 1 ayat 8. Paulus mengucap syukur kepada Allah untuk mereka. Doa syukur Paulus membantu kita memahami karya Yesus bagi kita di surga. Yesus adalah imam besar kita. Imam besar adalah pemimpin agama tertinggi. Pada zaman Alkitab, imam besar mengenakan penutup dada. Di atas penutup dada ini terdapat 12 batu, satu batu untuk setiap nama dari 12 suku di Israel. Jadi, ketika imam besar mengenakan penutup dada, itu sama dengan mengenakan nama-nama mereka di dalam hatinya. Ditulis dalam Keluaran 28 ayat 29. Kemudian, imam besar pergi kepada Allah untuk meminta pertolongan bagi mereka. Sebagai imam besar kita, Yesus juga membawa nama-nama umatnya di dalam hatinya. Kemudian ia pergi kepada Bapa untuk meminta pertolongan bagi kita juga. Dalam Filipi pasal 1, Paulus berkata, "Setiap kali aku memikirkan kamu, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu." Ayat ini menunjukkan kepada kita persekutuan erat yang dinikmati Paulus dengan orang-orang Kristen di Filipi. Paulus menderita bersama Yesus dengan cara yang sama. Orang-orang Filipi menderita bersama Paulus. Umat di Filipi juga mendukung pekerjaan Paulus untuk Allah. Orang-orang Filipi telah menolong, yaitu Paulus, sejak hari pertama kamu percaya sampai sekarang. Itulah sebabnya Paulus mengucap syukur kepada Allah karena mereka. Paulus berdoa dengan sukacita untuk mereka. Ini rangkuman dari Filipi 1 ayat 3, 4, dan 5, juga Filipi 3 ayat 10, dan Filipi 4 ayat 14 dan 15. Paulus tidak merasa sedih atas dirinya sendiri di penjara. Paulus berbicara tentang masa-masa di penjara sebagai waktu untuk memuji Tuhan. Selama di penjara, Paulus membagikan kabar baik tentang Yesus. Paulus juga membuktikan bahwa kabar baik itu adalah kebenaran Alkitab. Paulus akan segera diadili. Tetapi, Paulus lebih peduli tentang menyelamatkan para tentara dan pengunjung penjara daripada tentang keluar dari penjara. Paulus tidak khawatir apakah ia akan hidup atau mati. Paulus percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ditulis dalam Filipi 1 ayat 6. Kutipan Roh Nubuat untuk pelajaran hari ini dari The Acts of the Apostles, halaman 218 sampai 220.
Upaya Paulus di Filipi menghasilkan berdirinya sebuah gereja yang anggotanya terus bertambah. Semangat dan pengabdian Paulus, dan yang terpenting, kesediaannya untuk menderita demi Kristus, memberikan pengaruh yang dalam dan kekal kepada yang telah bertobat. Mereka menghargai kebenaran-kebenaran berharga yang telah dikorbankan begitu banyak oleh para rasul, dan memberikan diri mereka dengan sepenuh hati demi penebus mereka. Hingga akhir zaman akan ada konflik antara gereja Allah dan mereka yang berada di bawah kendali malaikat-malaikat jahat. Umat Kristen mula-mula sering dipanggil untuk menghadapi kekuatan kegelapan secara langsung. Dengan tipu daya dan penganiayaan, musuh berusaha untuk mengalihkan mereka dari iman yang benar. Saat ini, ketika akhir segala sesuatu di bumi semakin mendekat, setan sedang melakukan upaya-upaya untuk menjebak dunia. Ia sedang merancang banyak rencana untuk menyibukkan pikiran dan mengalihkan perhatian dari kebenaran-kebenaran yang penting bagi keselamatan. Di setiap kota, agen-agen setan sibuk mengorganisir mereka yang menentang hukum Allah ke dalam berbagai kelompok. Penipu ulung ini sedang bekerja untuk menyebarkan unsur-unsur kebingungan dan pemberontakan, dan orang-orang dikobarkan dengan semangat yang tidak sesuai dengan pengetahuan. Kejahatan mencapai tingkat tinggi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun banyak pendeta berseru, damai dan aman. Tetapi para utusan Allah yang setia harus terus maju dengan mantap dalam pekerjaan mereka. Dengan mengenakan perlengkapan surgawi, mereka harus maju tanpa takut dan dengan kemenangan tidak pernah berhenti berperang sampai setiap jiwa dalam jangkauan mereka telah menerima pekabaran kebenaran untuk zaman ini. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.